Halo sahabat ekonomi. Nah, kita akan bahas soal SIMAK UI tahun 2009 kode 957. Kakak bacakan soalnya. Kenaikan harga barang X yang mengakibatkan turunnya pembelian barang Y. Kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y merupakan apa? Nah, teman-teman, kalau teman-teman memberikan jawaban yang B sebagai barang inferior, maka jawaban teman-teman salah. Nah, bagaimana jawaban yang benar? Yuk ikuti video selanjutnya. Halo sahabat ekonomi, ketemu lagi dengan Kak Iwan. Dalam video kali ini kakak akan membahas tentang elastisitas silang. Nah, sebelumnya kakak pernah mengajarkan tentang elastisitas harga kan ya? Nah, ada yang tahu kan perbedaannya? Nah, betul ya. Jadi, elastisitas harga itu menentukan perubahan jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan terhadap harga barang itu sendiri ya. Nah, kalau elastisitas silang yaitu perubahan jumlah barang yang diminta terhadap barang lain ya, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya adalah pengertian elastisitas silang ini adalah besarnya perubahan permintaan, misalnya barang X ya, akibat pengaruh perubahan harga barang lain, misalnya barang Y. Nah, ini rumus untuk rumus elastisitas silang ya. Elastisitas silang X, Y, artinya barang X dan Y sama dengan delta QX per delta PY dikali PY1 per QX1. Atau, nah, persentase delta QX per persentase delta PY ya, teman-teman. Nah, teman-teman di sini X ini adalah lambang dari elastisitas silang barang X dan Y ya. Nah, kalau delta QX perubahan jumlah barang X dan delta PY perubahan harga barang Y. Nah, untuk PY1 artinya harga barang awal ya teman-teman ya, harga barang awal barang Y-nya ya, bukan barang X ya teman-teman ya. Kemudian untuk QX1-nya adalah jumlah barang awal yang X ya. Nah, teman-teman, di sini untuk persentase delta QX ini adalah persentase perubahan jumlah barang X ya. Dan persentase delta PY adalah persentase perubahan harga barang Y. Nah, teman-teman, di sini masih ingat hukum permintaan kan? Jika harga X naik, maka jumlah barang X-nya turun ya. Nah, ini teman-teman, ini biasanya dalam elastisitas disebut namanya elastisitas harga. Karena barang apa? Barang itu sendiri ya. Nah, untuk barang yang lain, nah misalnya harga X naik, nah kemudian harga Y-nya juga naik. Nah, ini berarti barangnya udah berbeda nih teman-teman. Harga dan barangnya udah berbeda. PX naik, QY-nya naik. Nah, itu berarti elastisitas silang. Itu yang membedain ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk elastis silang ini ada 3 nih teman-teman. Yang pertama, elastis silang X dan Y sama dengan positif. Artinya, nah, menunjukkan barang X dan barang Y adalah barang substitusi. Ada yang tahu teman-teman barang substitusi? Yaitu barang pengganti ya. Nah, contohnya nih, pada saat harga X naik, maka barang Y-nya ikut naik. Nah, itu positif. Nah, jadi searah ya. Atau sebaliknya, pada saat harga X turun, maka jumlah barang Y-nya adalah turun ya. Karena searah. Nah, artinya apabila harga barang X naik, maka permintaan barang Y naik dan sebaliknya. Nah, kemudian yang kedua nih teman-teman ya, yaitu elastis silang sama dengan negatif. Nah, artinya ya, ini menunjukkan barang X dan barang Y adalah barang komplementer. Nah, barang komplementer ini adalah barang pelengkap ya. Nah, contohnya pada saat harga X naik nih, maka jumlah barang Y-nya ikut turun ya. Atau sebaliknya, harga barang X turun, jumlah barang Y-nya naik. Nah, itu contoh hubungan yang negatif ya. Nah, artinya apabila harga barang X naik, maka permintaan barang Y turun dan sebaliknya. Nah, teman-teman, yang elastis silang yang ketiga adalah 0, teman-teman ya. Jadi, ada 3 ya, positif, negatif, dan 0. Nah, yang 0 ini adalah menunjukkan tidak ada hubungan, teman-teman ya. Barang X dan barang Y-nya itu tidak berhubungan. Contohnya kopi dan motor. Yuk teman-teman, kita masuk ke pembahasan soalnya.
yaitu soal SIMAK UI tahun 2009 kode 957. Kakak bacakan soalnya. Kenaikan harga barang X yang mengakibatkan turunnya pembelian barang Y, kondisi ini menunjukkan bahwa hubungan antara X dan Y merupakan apa? Nah, teman-teman, kalau barang X ya, di sini berarti PX-nya ya. Nah, PX-nya mengakibatkan, nah ini kenaikan ya. PX-nya naik nih teman-teman nih. Mengakibatkan turunnya pembelian barang Y ya, berarti Y-nya ini turun nih. Nah, teman-teman, kalau X naik, Y-nya turun berarti apa? Hubungannya positif atau negatif nih teman-teman? Negatif ya. Nah, kalau negatif berarti barang ini apa? Barang komplementer. Ya. Jadi, teman-teman bisa menjawabnya adalah barang ini barang komplementer ya. Nah, kalau barang komplementer berarti jawabannya yang mana teman-teman? Yang D ya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke soal nomor 2 nih teman-teman ya. Jika koefisien elastisitas barang X dan Y adalah positif, maka penurunan harga barang X akan berdampak pada apa? Nah, teman-teman kita bahas lagi ya. Di sini koefisien elastisitas barang X dan Y positif. Nah, berarti kalau positif bisa dua-duanya naik ya, teman-teman. Bisa misalnya harga X-nya naik, maka jumlah barang Y-nya juga ikut naik nih. Ini positif nih teman-teman ya. Atau ya, harga barang X-nya turun, Y-nya juga ikut turun. Nah, ini positif. Nah, kalau positif ya, positif ini berarti melambangkan ini barang apa teman-teman? Barang substitusi ya. Substitusi. Nah, sekarang kita bahas nih teman-teman ya. Koefisien elastisitas barang X dan Y adalah positif. Maka penurunan. Nah, jadi di sana adalah penurunan. Penurunan harga barang X yang ini ya. Penurunan harga barang X. Kita ambil yang ini teman-teman ya. Penurunan harga barang X. Berarti jawabnya Y-nya apa teman-teman? Y-nya akan turun juga ya teman-teman karena positif. Berarti sini cari penurunan permintaan barang Y, berarti jawabannya yang C ya teman-teman ya. Demikian pembahasan dari kakak. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas video berikutnya adalah elastisitas pendapatan. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.